Oke, Future Leader, sesi pertama ini kita akan membahas seputar inovasi teknologi di sektor agri-food. Sektor agri-food sendiri menyadari pentingnya berinovasi di era digital dan juga globalisasi yang kian berkembang. Tentunya untuk bisa berproduksi lebih maksimal para Future Leaders guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sesi ini kita juga akan simak bagaimana sektor pangan pertanian mengembangkan inovasi berbasis teknologinya. Apa yang menjadi kendala dan bagaimana solusinya? Untuk itu tema yang kita pilih pada hari ini adalah Innovative Approaches in Agri-Food Lesson Learned yang dipersembahkan oleh BPDP Kelapa Sawit 24 jam bersama kelapa sawit karena sawit baik selalu yang terbaik. Oke, dan sesi ini terbagi dua bagian, di mana bagian pertama akan kita simak keynote speech representatif dari BPDP Kelapa Sawit, yaitu Bapak Arfi Tahar, selaku Kepala Divisi Program Pelayanan BPDP Kelapa Sawit. Dan di part 2 juga kita akan mengikuti diskusi panelnya yang akan menghadirkan narasumber, yaitu Helianti Hilman, Founder Javara Indonesia, Gibran Huzaifa Ifashari, Founder and CEO, dan juga Ibu Ipuk Fiestiandani, Bupati Banyuwangi. Untuk itu kita akan mengundang moderator yang sangat luar biasa di sesi yang pertama. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Editor-in-Chief IDN Times, Ibu Uni Lubis. Semoga masih semangat meskipun Ibu Sri Mulyani yang baru menyemangati kita meninggalkan ruangan. Tenang, sampai akhir tolong di sini karena nanti makin siang kursinya bakal kayak tiket war ya. Karena jam 2 ada Capres Ganjar Pranowo, jam 4 ada Capres Anies Baswedan. Pak Prabowo akan tampil juga. Nah, 20 detik saja saya ingin menyampaikan bahwa acara ini adalah kolaborasi antar divisi di IDN Media. Jadi saya ingin menyampaikan kudos kepada semua teman-teman yang sudah membuat acara ini bisa berlangsung, semoga lancar sampai akhir. Tapi saya ingin juga memberikan special mention karena di balik sebuah acara ada orang yang ribet bikin tor bolak-balik karena pergantian narasumber. Bu Ibu pasti ketawa-tawa nih. Tapi komitmen narasumber-narasumber IDN Times, Indonesia Millennial dan Gen Z Summit dari dulu luar biasa. Jadi saya ingin mention ke Ita kamu di mana? Ita ini yang sehari bisa ganti bikin tor sampai 20 kali. Ditemani oleh Umi dan semua teman-teman IDN Times di 12 provinsi membantu. Jadi saya nggak akan bacain profil-profil dari peserta karena tinggal diketik IDN Times plus namanya, itu sudah ada di IDN Times dan itu adalah tulisan dari teman-teman IDN Times di luar Jakarta. Jadi semuanya ikut membantu. Nah, sesi ini berangkat dari ide bahwa sektor pangan berbasis pertanian atau agri-food kerap dipandang sebagai sektor dengan teknologi rendah dan tingkat inovasi yang lambat. Benarkah demikian? Nah, di tengah globalisasi saat ini kompetisi tidak terelakkan, semua pelaku perekonomian harus terus berkembang dan lebih produktif agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk pertanian pangan, dan inovasi sangat penting. Dan karena itu kita akan membahas. Saya akan mengundang, yang pertama nanti akan langsung presentasi adalah representasi dari BP Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Pak Arfi Tahar, Kepala Divisi Program Layanan BPDKS, kemudian Ibu Bupati Banyuwangi yang banyak inovasi pertaniannya
langsung datang dari Banyuwangi, Ibu Ipu Fistiandani, silakan. Kemudian Mbak Helianti, ini adalah inovator yang legend ya. Mendirikan Javara, Helianti Hilman, founder dari Javara Indonesia. Dan ini yang relate banget sama kalian guys, ya. Ini yang tadi disebut oleh Ibu Menkyu, anak muda yang sukses karena berani untuk mendirikan sesuatu yang enggak biasanya. Namanya Gibran Huzaibah, founder dan CEO e-Fishery. Silakan Bapak Ibu sekalian ke depan dan Mas Arfi Tahar, silakan. Mas Arfi langsung ini kan ya, Mbak, thank you ya, silakan. Nah ini nih, dia nggak duduk. Silakan Mas Arfi. Ya, terima kasih Ibu Uni yang merupakan juga salah seorang senior saya ya waktu kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para generasi milenial dan Gen Z. Perkenalkan saya Arfi Tahar dari BPDP Kelapa Sawit. Jadi kami adalah satu badan yang dibentuk oleh pemerintah yang tugasnya itu adalah melakukan pendanaan untuk program-program pemerintah terkait dengan kelapa sawit. Mic-nya agak dekat. Ini adik kelas saya di IPB. Coba mic-nya agak dekat. Okay. Supaya kedengeran. Ya, mungkin bisa ditayangkan. Jadi hari ini saya mewakili Direktur Utama BPDPKS tidak bisa hadir. Jadi diwakili dengan saya yang kebetulan ditugaskan untuk program-program lead bank di BPDPKS. Jadi BPDPKS ini dibentuk oleh pemerintah adalah melakukan pendanaan untuk berbagai program. Ada 7 program yang didanai oleh BPDPKS. Salah satunya adalah tentang program penelitian dan pengembangan. Berikutnya. Saya ingin cerita sedikit tentang kelapa sawit karena biasanya kalau saya bertemu dengan stakeholder itu adalah orang-orang sawit yang sudah paham sawit, tapi ini satu kesempatan yang sangat bagus dengan audiensi yang berbeda. Jadi Indonesia mentargetkan untuk produksi dari kelapa sawit itu 50 juta ton pada tahun 2025 dengan syarat tidak ada lagi penambahan luas lahan. Artinya adalah di sini adalah peningkatan produktivitas dari lahan yang ada. Nah, disinilah plan riset atau penelitian untuk mendukung bagaimana produktivitas itu bisa dicapai dengan membuat benih-benih yang lebih tinggi produktivitasnya atau membuat pupuk yang lebih bisa meningkatkan produktivitas dari kelapa sawit tersebut. Kelapa sawit Indonesia dari kontribusinya adalah 40% itu adalah petani swadaya atau petani yang mengelola di lahan sendiri, sedangkan 53% itu adalah perusahaan swasta. Nah, produktivitas yang masih rendah itu terjadi di lahan milik rakyat. Kalau lahan milik swasta itu biasanya sudah sangat bagus. Nah, tugas dari BPDPKS ini adalah bagaimana bisa meningkatkan produktivitas tersebut. Kita, produktivitas lahan rakyat kita tuh hanya 2 sampai dengan 3 ton per hektar per tahun, sedangkan potensinya itu bisa mencapai dengan 7 sampai dengan 8 ton per tahun. Nah, melalui riset inilah kami mendukung supaya peningkatan produktivitas itu bisa tercapai dan peningkatan dari target produksi nasional untuk CPO itu bisa dicapai dengan program penelitian dan pengembangan. Berikutnya, ini adalah sedikit peran dari dari kelapa sawit Indonesia. Kita adalah labor intensif, ada 16 juta pekerja yang terlibat dalam industri kelapa sawit dan ada 2,4 juta ton petani swadaya. Industri sawit juga berperan dalam 3,5% untuk economic share dalam national GDP dan industri kelapa sawit juga memberikan sumbangsih untuk ketahanan energi dengan adanya program campuran biodiesel di mana ada 23 juta kiloliter yang sudah dicampurkan dalam program tersebut dan mungkin akan terus bertambah dengan peningkatan yang adinya awalnya adalah B15, B20 sampai dengan sekarang menjadi B35 yang dampaknya itu adalah mengurangi inflasi dan mengurangi dari belanja pemerintah untuk impor produk-produk untuk bahan bakar. Selanjutnya, nah ini adalah 24 jam bersama sawit, artinya kita
mau atau tidak mau ternyata menggunakan produk kelapa sawit sejak kita bangun sampai dengan tidur kembali. Pagi-pagi menggunakan pasta gigi itu adalah menggunakan bahan baku dari kelapa sawit. Kemudian beranjak ke siang mencuci baju menggunakan deterjen yang menggunakan bahan baku dari kelapa sawit. Kemudian pagi sarapan goreng-gorengan, bikin nasi goreng menggunakan minyak goreng dari kelapa sawit. Bikin kopi menggunakan juga creamer yang berasal dari kelapa sawit. Kemudian beranjak siang lagi menggunakan transportasi umum yang menggunakan bahan bakar dari kelapa sawit. Makan siang dengan kelapa sawit, salad dressing, ice cream, kue kering, dan suplemen lainnya. Kemudian sampai dengan malam hari, kalau misalnya perempuan pakai pembersih muka itu juga menggunakan kelapa sawit. Inilah makanya disebut no palm olive, no life. Slogan ini mungkin sekarang sangat banyak kita dengar karena mau tidak mau 24 jam kita hidup dengan kelapa sawit. Berikutnya, nah ini mungkin di skip aja. Sebentar ya, videonya tolong dimatikan supaya Berikutnya. presentasinya kedengaran. Slide berikutnya. Jadi BPDPK Sawit mendanai program penelitian untuk berbagai bidang penelitian dan pengembangan. Ada 7 bidang yang kami danai, tidak hanya untuk bagaimana peningkatan produktivitas, tapi juga bagaimana industri hilir itu bisa berkembang. Mulai dari bidang budidaya, kemudian ada bidang pasca panen untuk mekanisasi, kemudian ada bidang pangan dan kesehatan, membuat produk-produk pangan dan kesehatan, kemudian ada bidang bioenergi, membuat produk untuk menggantikan produk-produk yang berasal dari minyak bumi, kemudian ada bidang oleokimia seperti deterjen, pasta gigi dan sabun tadi, ada bidang lingkungan untuk menjawab isu-isu negatif terkait dengan lingkungan. Jadi mungkin banyak sekali kita dengar kelapa sawit itu membunuh orang hutan, kelapa sawit itu deforestasi. Melalui riset telah isu-isu dijawab dengan data-data yang berdasarkan hasil penelitian. Kemudian yang terakhir ada bidang sosial ekonomi, bisnis, manajemen, dan pasar serta teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana menciptakan atau membuat satu aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung keberlanjutan dari industri kelapa sawit. Berikutnya, nah siapa yang melaksanakan penelitian ini? Penelitian ini kami bagi menjadi 2, yaitu namanya Grand Research Sawit. Ini dilakukan oleh para peneliti yang berstatus peneliti di satu perguruan tinggi yang hampir 50% itu adalah para generasi milenium yang mendampingi para profesornya untuk melakukan penelitian. Dan kami juga ada program namanya Lomba Riset Sawit Tingkat Mahasiswa, yang ini adalah para peneliti yang kami danain penelitian yang ada di setiap kampus untuk meneliti tentang kelapa sawit terhadap 7 bidang yang sudah saya sebutkan tadi. Berikutnya, nah ini adalah jumlah penelitian yang sudah kami danai. Kami sudah bekerja sama dengan lebih dari 12.000 peneliti dari generasi milenial dan Gen Z. Kami sudah mendanai lebih dari hampir 400 mahasiswa yang sudah mendapatkan pendanaan penelitian. Kemudian bekerja sama dengan 88 lembaga penelitian dan menghasilkan banyak sekali produk atau output berupa paten. Ada 50 paten yang sudah didanai, ada 7 buku yang sudah dipublikasi, dan ada 243 publikasi yang kebanyakan di jurnal internasional. Berikutnya, nah BPDPKS mendorong supaya hasil penelitian itu bisa dikomersialkan. Salah satu yang sudah komersial adalah kami mendanai untuk penelitian di bidang transportasi udara dengan program BioAftur J2,4. Kemarin baru ada uji coba untuk penerbangan dengan Garuda. Ini penelitian dilakukan oleh LPIK ITB bekerjasama dengan Pertamina dan Garuda. Itu sudah menggunakan Aftur sebanyak 2,4%. Kami juga sudah mendanai penelitian yang namanya bensin sawit. Bensin sawit ini untuk menggantikan bensin yang ternyata kita lebih banyak kendaraan otomotif yang menggunakan bensin dibandingkan dengan solar. Ini juga sudah dibuktikan dengan RON dari bensin sawit ini sekitar 110, lebih bagus dari Pertamax maupun Pertamax Dex. Lanjut. Oke, mungkin itu yang ingin sampaikan dari BPDPKS.
kami mengundang seluruh milenial yang ada di sini untuk bisa berperan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di BPTPKS. Ada kegiatan kampanye positif terkait dengan kelapa sawit maupun dengan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk tadi menjawab hal-hal tantangan yang terkait dengan kelapa sawit. Mungkin begitu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck. Thank you. Kita akan lanjut ya. Thank you. Baik. Sekarang saya akan ngobrol dengan 3 narasumber kita yang keren-keren. Ini saya tahu, apalagi Gibran nih, ini hari Jumat, hari pendek. Nanti pertanyaan pertama saya ajukan ke Gibran dulu. Tapi kamu bisa stay nggak? Bisa kayak musafir gitu nggak? Oke, pertanyaan yang pertama untuk Ibu Ipuk ya. Bu Bupati, terima kasih ya akhirnya datang. Susah nih, soalnya Banyuwangi itu kabupaten berprestasi. Jadi Ibu Bupati bukan cuma sibuk ngurusin warganya, tapi juga sibuk nerima tamu. Menteri atau dari kepala daerah lain yang mau studi banding. Nah, jadi ini kita ngelihat secara global ini banyak tantangan-tantangan untuk mendapatkan produk-produk pertanian dengan produktivitas tinggi dan inovasi. Boleh nggak Bu Ibu diceritain inovasi yang ini udah ada nih, inovasi untuk pertanian berkelanjutan pengalaman dari Banyuwangi. Silakan Bu, mungkin sekitar 3-4 menit, silakan. Baik, terima kasih Bu Uni. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada IDN karena sudah mengundang kami. Ya mohon maaf Bu Uni, resiko jadi kepala daerah, waktunya tidak bisa dipastikan. Tetapi kami merasa berbangga hari ini bisa hadir di tengah kaum milenial dan kaum Gen Z. Dan mudah-mudahan cerita dari Banyuwangi terkait bagaimana Banyuwangi mengembangkan pertanian yang didukung oleh anak-anak milenial Banyuwangi ini nanti bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya yang ada di tempat ini. Mungkin saya ingin sedikit menyampaikan tentang Banyuwangi ya, karena saya juga pasti yakin teman-teman yang ada di sini belum tahu nih Banyuwangi ada di mana. Banyuwangi bagian dari kabupaten yang ada di Jawa Timur dan kami adalah paling ujung timur Pulau Jawa. Jadi kami menyebut daerah kami adalah the sunrise of Java, di mana pertama kali matahari terbit di Pulau Jawa adanya di Banyuwangi. Dan ini menjadi spirit bagi kami untuk melakukan inovasi, memunculkan gagasan-gagasan baru agar Banyuwangi bisa menjadi daerah yang diperhitungkan baik di tingkat nasional maupun di internasional. Dan kami di Banyuwangi ini menjadi kabupaten terluas yang ada di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 1,7 juta jiwa. Ini menjadi tantangan bagi kami pemimpin di daerah yang wilayahnya luas, penduduknya banyak, tetapi kami bersyukur di balik tantangan kami punya potensi. Banyuwangi punya hutan, Banyuwangi punya perkebunan, Banyuwangi punya laut, dan kami juga punya persawahan yang cukup luas. Dan kami menyadari sebagai kepala daerah tidak semua hal bisa kami selesaikan. Itu juga yang disampaikan oleh Bu Menteri tadi. Semua pasti ada tantangannya. Mau jadi kepala daerah ada tantangannya, mau jadi pengusaha ada tantangannya. Maka kami harus fokus. Kami harus fokus dengan program-program yang langsung bersentuhan kepada rakyat. Maka kami buat program 234, 2 program wajib yaitu pendidikan dan kesehatan yang tidak bisa diutik-utik, dan 3 adalah program unggulan yaitu UMKM, pariwisata dan pertanian. Mengapa kami menjadikan UMKM, pertanian dan pariwisata menjadi program unggulan? Karena 3 program inilah yang sangat berdampak kepada masyarakat kami, langsung dampaknya dirasakan oleh masyarakat kami. Dan dengan kerja-kerja yang kami lakukan, kolaborasi, kami fokus pada tujuan. Alhamdulillah Banyuwangi capaian kinerjanya terus mengalami peningkatan.
angka kemiskinan bisa kita tekan. Ya, setiap tahunnya kami bisa menurunkan angka kemiskinan. Pendapatan per kapita masyarakat pun bisa terus kita naikkan di setiap tahunnya. Dan terkait inflasi, Banyuwangi juga terus bisa mempertahankan inflasi daerah karena salah satunya sektor pertanian tumbuh di Kabupaten Banyuwangi. Teman-teman semuanya, kalau kita bicara Banyuwangi dan saat ini kami diminta untuk bicara tentang agriculture, 25% lebih wilayah Banyuwangi adalah persawahan ya atau pertanian, dan masyarakat kami juga sebagian besar adalah pertanian, dan pertanian menyumbang 29,69% PDRB yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Jadi sangat potensial sekali pertanian yang ada di Banyuwangi ini. Nah, kami banyak melakukan inovasi. Salah satunya adalah di potensi buah naga yang ada di Banyuwangi. Dulu buah naga sangat sulit ya ditemukan di Kabupaten Banyuwangi, tetapi dengan banyaknya inovasi, pelibatan anak-anak muda yang ada di Banyuwangi, buah naga sangat berkembang pesat. Apalagi dengan luas lahan yang terus bertambah ya. Jadi sekarang petani di Banyuwangi ini banyak mengalihfungsikan lahan pertaniannya dari dulu jeruk ya sekarang ke arah buah naga karena sangat potensial sekali baik di pertaniannya maupun di pasarnya. Dan kalau kita bicara buah naga ada masalah yang dialami oleh petani buah naga di Kabupaten Banyuwangi. Saat panen raya itu biasanya di bulan November dan bulan Maret itu mereka overproduksi, sehingga karena panen raya harganya mau nggak mau turun ya, sangat murah waktu itu. Nah, saat off season di April Oktober ini tidak ada produksi ya, maka anak-anak muda Banyuwangi waktu itu melakukan inovasi. Ini berdasarkan seperti Einstein ya, waktu dia kejatuhan buah apel. Jadi petani muda Banyuwangi itu melihat kenapa ya kok pohon buah naga yang di bawah LPJU itu sering tumbuhnya kontinu. Nah, maka mereka melakukan penelitian dan ternyata diberikan tambahan lampu, ini buah naga ternyata terus tumbuh, terus berkembang ya. Nah, maka sekarang dibuatlah inovasi yang namanya puting sinaga. Jadi penggunaan lampu di kebun buah naga pada malam hari untuk merangsang pembuahan. Nah, ini inovasi yang dilakukan oleh anak-anak muda, dan dengan konsep ini akhirnya buah naga bisa panen sepanjang tahun dan harganya pun sangat kompetitif. Ya, jadi bisa panen di luar musim dan produktivitasnya meningkat, harganya juga sangat kompetitif. Ini bekerja sama dengan PLN agar masyarakat atau petani buah naga bisa mendapatkan kemudahan dalam pemasangan listrik dan juga subsidi listriknya. Nah, dampak inovasi yang dilakukan oleh anak-anak muda Banyuwangi ini, itu luas tanaman semakin luas dari 1.362 hektar menjadi 3.132 hektar. Dan masa panennya dulu hanya 6 bulan, sekarang sepanjang tahun, 12 bulan ini selalu panen. Dan produksinya pun sangat meningkat dari 19.000 menjadi 82.000. Dan petani juga pendapatannya jadi meningkat dari 28 juta per hektar sekarang menjadi 260. Ini milenial nih, petaninya kebanyakan milenial, anak muda? Iya, anak muda. Milenial, okay. Yang melakukannya milenial. Nah, jadi inilah yang dilakukan oleh anak-anak kita, dan kami fasilitasi mereka karena mereka juga pasti punya keterbatasan, maka kami fasilitasi mereka untuk kami temukan dengan PLN, dengan perbankan gitu ya, dengan lalu juga dengan pemasarannya kami bantu agar mereka juga punya pasar dalam menjual buah naga. Dan sekarang kami juga sedang mengembangkan, dan ini juga diinisiasi oleh anak-anak muda Banyuwangi terkait dengan bawang merah. Kenapa bawang merah? Karena bawang merah ini salah satu penyumbang inflasi di Kabupaten Banyuwangi. Maka kami buat yang namanya inovasi lautan merah, ya, di mana sekarang kami menggunakan juga lampu untuk meningkatkan produksi bawang merah. Ya, kendalanya di bawang merah dulu adalah banyaknya hama yang merusak tanaman bawang merah, maka kami menggunakan lampu
ya lampu untuk hama tidak menyerang tanaman bawang merah. Dan alhamdulillah juga sekarang Banyuwangi sudah mulai bergeliat bawang merahnya, minimal kebutuhan daerah terkait dengan bawang merah ini cukup sehingga inflasi kami juga terjaga. Beberapa program inovasi lainnya juga yang kami libatkan generasi milenial ini juga banyak. Kami juga dulu membuat program yang namanya Agriculture Startup Competition. Nah, kami kembangkan dengan berbagai kegiatan yang seperti kami sebut jagoan Banyuwangi. Ini ada jagoan bisnis, ada jagoan digital dan jagoan tani, sehingga petani kami ini nanti lebih didominasi oleh anak-anak muda sehingga lebih maju ya, lebih menggunakan teknologi. Dan kami juga gunakan dari segi bisnisnya juga dari segi digitalnya sehingga pertanian lebih maju dan pemasarannya juga lebih berkembang lagi. Nah, ini banyak sekali prestasi anak-anak muda kami. Kemarin juga salah satu petani durian kita ini menjadi juara satu Young Ambassador Agriculture dari Kementerian Pertanian. Akhirnya muncul juga itu durian. Saya udah pernah ngerasain. Iya. Jadi ini salah satu ambasadornya. Dia mengembangkan durian merah yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Baik. Lalu juga tidak hanya buah naga, tapi kami juga produksi padi organik yang diinisiasi oleh anak-anak muda. Lalu ada kopi. Nah, ini kami bawa salah satu contoh kopi yang dibuat anak-anak muda. Nanti kami juga bawa jika teman-teman di sini mau kopi Banyuwangi silahkan kami titip ke panitia nanti untuk kopi Banyuwanginya. Lalu juga kami ada sarden karena kami juga dekat laut. Jadi bagi kami agriculture ini sangat potensial untuk dikembangkan, apalagi anak-anak muda milenial dan generasi Z ini juga punya kompetensi untuk mengembangkan pertanian. Memang anak-anak muda kami Mbak Uni di daerah ini kelihatannya mereka kolot ya, tetapi sebenarnya mereka sudah punya penghasilan yang luar biasa dari hasil pertanian. Maka jangan mau kalah anak-anak milenial dan Gen Z yang ada di kota-kota, mari kembali ke desa, mari kembangkan pertanian karena sangat potensial sekali, terutama setiap hari kita pasti butuh bahan pangan, setiap hari kita pasti butuh sesuatu yang untuk dimakan, maka perlu kepedulian dari anak-anak muda untuk nantinya bisa mengembangkan pertanian khususnya yang ada di Indonesia. Baik. Itu saja Mbak Uni. Ya, baik, terima kasih. Ini sebetulnya Ibu Bupati sedang mengenalkan tentang Banyuwangi. Siapa di sini yang pernah ke Banyuwangi? Oh, buat ngapain? Makan buah naga udah pernah di sana? Oh, pergi ke ini ya, ke Ijen. Siapa yang pernah ke Ijen? Baik, terima kasih Bu Ibu. Aku langsung ke Gibran. Ini fenomenal banget ya, millennials mendirikan e-fisheries. Udah jadi unicorn belum? Bisa nggak diceritain gimana prosesnya tuh? Kamu kenapa mendirikan itu? Kan biasanya orang yang dibikin startup tuh yang tekno gitu-gitu kan, tapi ini ke pertanian. Silakan. Iya, awal cerita sebenarnya e-fishery berdiri ini tahun 10 tahun lalu. Jadi kita udah berumur 10 tahun di tahun 2013. Nah, kebetulan sebelum saya mendirikan e-fishery saya punya kolam ikan lele. Jadi saya juga petani ikan lele lah. Waktu saya kuliah di tingkat 2 itu saya buka kolam ikan lele, nyewa 400.000 setahun. Dan mulailah bisnis lelenya yang awalnya cuma 1 kolam, nambah jadi 20 kolam. Waktu saya lulus saya punya 76 kolam. Makanya ya kalau sekarang ada istilah sarjana lele ya itu sarjana lele itu lulus saya. Ya kalau sarjana lele IPK-nya 26 kolam gitu. Dan dari situ sebenarnya punya cita-cita, pengen punya 1000 kolam. Makanya saya ngobrol sama banyak pembudidaya yang kolamnya ada banyak untuk belajar dari mereka. Tapi dari belajar itu justru saya dapat inspirasi karena semua pembudidaya ini punya masalah yang sama. Masalah yang terbesar mereka itu di pakan. Jadi pemberian pakan itu manual kan ya pakai tangan. Jadi gimana yang ngasih makan? Kalau yang ngasih makan lupa, ikannya nggak dikasih makan. Kalau kebanyakan, wah ikannya kebanyakan makan gitu. Kalau yang ngasih makan lagi patah hati gitu ya, oh dunia tidak adil gitu. Surat ya pakan yang diubah. Nah, pakan ini kan 70-90% dari total biaya. Dan pemberian pakannya manual jadinya nggak ada solusi sama sekali gitu ya. Di tahun 2012 itu saya nyeletuk ke salah satu pembudidaya gimana kalau saya bisa bikin alat buat ngasih makan ikan secara otomatis. Jadi sebenarnya munculnya dari celetukan aja. Nah kebetulan waktu muncul dari celetukan itu saya udah bikin prototipenya dalam waktu 2 bulan, modal cuma 2,5 juta untuk bikin alatnya pakai kaleng bekas gitu. Alatnya udah jadi dan ide awalnya sebenarnya cuma pengen supaya alat ini buat ngasih makan ikan aja. Otomatis saya jual mesinnya, bikin mesin, jual mesin.
Nah, tapi kebetulan waktu itu saya pernah tinggal satu asrama di kampus bareng sama senior saya yang waktu itu bikin e-commerce, namanya Ahmad Zaki. Dulu bikin Bukalapak dia tahun 2009 bikin Bukalapak, waktu saya bikin punya alatnya ini tahun 2012, Bukalapak tuh nggak ada yang tahu lah, dia masih pre-series A company. Nah dia yang sebenarnya convince saya kalau internet bisnis atau tech bisnis ini nanti akan besar. Jadi mending kalau lu mau bikin ide, lu bikin e-commerce aja lah gitu. Cuma saya nggak ngerti bikin e-commerce ngapain gitu, gue petani ikan. Akhirnya tapi saya punya alat buat ngasih makan ikannya ini, dan dia yang kasih ide, coba lu muterin alat ini untuk bisa jadi internet bisnis. Makanya akhirnya alat ini kita pasangin internet, jadi Internet of Things gitu ya. Dan akhirnya dalam waktu 1 tahun kita ngelakuin research, 2013 kita establish company-nya, 2014 kita luncurkan komersial alatnya. Ini alat buat ngasih makan ikan secara otomatis, terhubung ke sensor yang bisa deteksi nafsu makan ikannya, terhubung ke data yang kirim data ke internet dan ada smartphone-nya. Akhirnya kita bisa capture datanya tuh, yang awalnya cuma 10 pembudidaya, 20 pembudidaya, sekarang lebih dari 200.000 pembudidaya, lebih dari 400.000 kolam di 28 provinsi di seluruh Indonesia udah connected. Nah akhirnya di 5 tahun terakhir kita manfaatin datanya untuk ngebangun ekosistem. Jadi mulai dari kita jualan pakan ke para pembudidaya gitu ya. Ya udah kita akhirnya bikin distribusi yang awalnya mereka beli ke toko, sekarang kita aggregate datanya pakai prediction, terus kita bisa ngambil langsung ke pabrik dengan harga yang lebih murah. Kita juga bikin salah satu produk yang kita luncurin tahun 2020 namanya e-fishery Kabayan atau kasih bayar nanti. Ya pay later lah ya, kasih bayar nanti gitu kan ya. Tapi pay later ini sebenarnya kita manfaatin data yang kita punya, jadiin credit scoring, kerjasama sama peer-to-peer lending, bank sama multi finance untuk bisa kasih kredit ke para pembudidaya gitu ya. Dan baru di bagian terakhirnya kita menjual hasil panennya. Tapi jual hasil panennya bukan seperti tengkulak pada umumnya, karena kita punya data, kita bisa estimasi kapan ikan sama udangnya ini panen. Jadi 3 minggu sebelum panen kita bisa cari bayarnya dulu. Dan ini udah kita jual ke banyak tempat dan termasuk ke beberapa negara ekspornya juga gitu. Jadi di titik yang sekarang dari mulai ide sederhana tadi, Fishery udah jadi distributor pakan terbesar di Indonesia. Kita jadi supplier ikan dan udang domestik terbesar di Indonesia. Wow, tepuk tangan dong. Keren nih anak muda, ya kan? Tapi tadi 28 provinsi itu ada Banyuwangi. Oh iya, Banyuwangi salah satu area yang besar. Oke, apalagi ada mungkin, oke, tadi itu sebagai pembuka, mengapa Gibran mendirikan e-fisheries yang prestasinya tadi udah oke banget. Nah sekarang Mbak Helianti nih ketika kayak flashback, seorang inventor yang memulai inovator yang lebih tahun sebelumnya. Gimana ceritanya mendirikan Javara Indonesia nih Mbak? Sebenarnya ini not by design ya, bukan business by design. Jadi profesi saya sebenarnya tadinya itu adalah lawyer untuk intellectual property rights. Nah pertemuan saya dengan petani-petani itu karena saya memberikan pro bono legal advice untuk mereka yang punya problem dengan kontrak-kontrak mereka dengan eksporter. Banyak dibohongin lah kurang lebih gitu. Nah ternyata casesnya cukup banyak, jadi saya dan suami kita visiting kelompok-kelompok ini selama 3,5 bulan, jadi tinggal sama mereka, makan sama mereka, ke kebun sama mereka gitu. Sampai di ujung 3,5 bulan ini sebenarnya suami saya terus bilang gini, Dede mereka tidak perlu lawyer, yang mereka perlukan adalah akses ke pasar yang respectful dan fair. Gimana kalau kamu jadi aja bagian dari mata rantai untuk mengantarkan produk-produk ini ke pasar gitu. Nah jadi kita mulai di operation di 2019 dengan hanya satu petani, satu produk. Akhirnya sekarang kita berkembang lebih dari 10.000 family farms dari Aceh sampai Papua. Produk sekitar 900 di mana 160 itu sudah certified organic standar Eropa, Amerika dan Jepang. Dan alhamdulillah kita udah pengalaman ekspor ke 33 negara di 5 benua. Wow, tepuk tangan dong, ekspor. Jadi bukan cuma jago kandang ya Mbak. Nah, tapi sebenarnya Mbak yang seksi bukan ekspornya. Kita ekspor tuh karena kepaksa. Jadi market Indonesia waktu itu belum siap dengan produk, karena gini, misi dari Javara itu adalah menghidupkan pangan terlupakan Nusantara. Semakin dilupakan, semakin kita munculkan, making it sexy and hype gitu kan. Nah sebenarnya kenapa kita akhirnya terpaksa untuk ekspor karena 2 hal. Yang pertama marketnya belum siap untuk produk-produk yang sifatnya organik, natural. Kemudian yang kedua ternyata ngurus izin waktu itu di Badan POM Indonesia
lebih susah daripada mengurus di FDA Amerika atau FDA Swiss atau di FDA Jepang. Nah sehingga mau nggak mau kita terpaksa harus melakukan ekspor. Tapi yang menarik bukan ekspornya, yang menarik adalah produk yang dihasilkan dan diekspor ini adalah produk dari pelosok Indonesia, dari pedesaan, dan dihasilkan oleh usaha-usaha milik masyarakat di desa. Nah termasuk yang tadi Mbak Ipu ada ekspor ke Itali itu bermitra dengan kami. Nah terus saya tadi sempat bisik-bisik ke Mbak Ipu. Jadi Mbak Ipu, ini yang bertiga di tengah ini ternyata saling terhubung ya. saya bilang Mbak Ipu sertifikasi organik internasionalnya diperpanjang dong, karena kalau enggak kita nggak bisa jualan gitu kan. Itu gitu karena memang jadi memang pada akhirnya kita sadar bahwa satu, akses pasar diperlukan, tapi ternyata ada gap nih dari hulu ke hilir. Gapnya ada bermacam-macam. Satu adalah teknologi dan inovasi itu ternyata bukan hanya diperlukan untuk tadi mungkin yang dicontohkan oleh Mas Gibran, tetapi juga untuk mengatasi perubahan iklim. Jadi mengatasi climate change, kemudian konsistensi dari kualitas, kemudian konsistensi dari termasuk tadi dicontohkan Mbak Ibu untuk produktivitas. Itu semua kalau nggak dibenahin nggak akan bisa untuk masuk ke pasar. Tapi ada yang aspek yang sangat penting itu adalah sertifikasi dan standar. Karena kita bicara produk makanan, kalau kita nggak bisa comply dengan standar pasar itu nggak bisa. Nah jadi akhirnya jadi gini Mbak, intinya Javara itu sebenarnya posisi kami itu lebih kayak artis manajer. Jadi kamu manajernya tapi artisnya adalah petani, perimba, nelayan, food artisan. Kenapa? Karena kami memang tidak mau memiliki aset produksinya. Aset produksinya harus dimiliki oleh mitra-mitra. Oke, wah tepuk tangan nih buat Mbak Helianti Hilman ya. Jadi memang betul agriculture, agri-food itu salah satu pilar yang penting dalam mengatasi, mitigasi, adaptasi climate change ya, perubahan iklim. Dan seperti surveinya Indonesia Millennial and Gen Z Report itu climate change on top of mind Gen Z dan milenial sebetulnya. Tapi seringkali mungkin mereka nggak tahu gimana caranya untuk bisa berkontribusi ya. Nah sekarang pertanyaan yang kedua, aku mulai dari Gibran. Ini pertanyaan yang sama ya nanti, tapi mulainya dari Gibran dulu. Kalau milenial atau Gen Z millennials mau memulai sebuah usaha, itu apa yang krusial advice kamu buat mereka berdasarkan pengalaman? Kalau nanti Bu Bupati mungkin karena berhubungan ya dari perspektif pemerintah daerah, mungkin pernah dapat curhat apa segala macam. Mbak Helianti juga, dimulai dari Gibran. Yes, sebenarnya semua bisnis baik itu tech maupun di level agri harus di startnya kita ngelihat dari opportunity-nya dulu seperti apa ya. Dan ini dua mata koin lah, opportunity sama problems yang emang ada. Particularly di level tech company-nya, tech company harus start karena pada dasarnya kan hakikatnya tech ini harus bisa solving problems kan. Jadi kita harus ngelihat dulu problemsnya seberapa besar dan yang punya problemsnya seberapa banyak. Semakin besar problemsnya dan yang punya problemsnya semakin banyak, berarti kan addressable marketnya semakin besar juga. Jadi itu kuncinya sih sebenarnya. Dan kalau secara umum ya kita juga bisa ngelihat market opportunity-nya aja. Nah yang kadang-kadang missing, dan ini mungkin ngaruh juga ke sektor perikanan ya. Kadang-kadang orang cuma mikirin market opportunity yang sekarang aja. Padahal kalau ngobrol sama banyak senior-senior legenda gitu ya di sektor bisnis, Pak CT misalnya itu pernah ngomong kalau misalkan di bisnis itu kalian harus beli masa depan dengan harga sekarang. Jadi berarti kita harus melihatnya market opportunity on the future gitu. Dan itu juga alasan kenapa bisnis saya di perikanan gitu waktu ke sana, karena di awal mempertanyakan lu ngapain sih bikin teknologi perikanan, kenapa nggak bikin e-commerce aja gitu. Ngapain bikin teknologi perikanan, bikin aja lah seenggaknya buat ayam gitu misalnya, karena ayam lebih besar. Tapi kita ngelihatnya kalau kita ngelihatnya 30-50 tahun lagi, itu potensi perikanan budidaya growth-nya itu jauh lebih besar dibanding growth sektor protein yang lainnya gitu. Dan sekarang pun growth perikanan udah paling besar sedunia dibanding protein hewan yang lainnya gitu. Makanya di situ kita melihatnya opportunity ke depannya akan seperti apa. Dan itu betting ke behaviornya. Dan makanya kenapa sekarang e-commerce, ride hailing yang sekarang akhirnya bisa jadi besar, karena 15 tahun yang lalu mereka betting ke perubahan behavior kalau para konsumen itu akan bertransaksi ke digital gitu. Jadi problem market dan opportunity jangka panjang itu jadi kunci sih untuk bisa kita memulai gitu. Dan sisanya sebenarnya tinggal mulai aja dulu dari kecil yang kira-kira kita bisa gampang kontrol dan bisa kita kelola resikonya. Oke, thank you Gibran. Ibu Bupati?
Sama pertanyaannya, apa yang berdasarkan pengalaman Ibu berurusan dengan yang milenial yang kemudian mendirikan usaha yang sukses, apa yang dibutuhkan, yang harus dilakukan oleh milenial atau Gen Z untuk mendirikan usaha itu? Ya, saya yakin, saya percaya bahwa sebenarnya anak-anak muda khususnya yang ada di Banyuwangi itu mereka punya semangat ya Mbak Uni untuk bisa memajukan potensi yang ada di daerah, terutama yang ada di Banyuwangi. Maka kami sebagai yang ada di pemerintahan, kami memberikan kemudahan, memberikan akses kepada anak-anak kami, tidak hanya bagaimana mereka bisa berusaha di dunia pertanian khususnya yang ada di Banyuwangi, tetapi juga bagaimana pemerintah juga mendorong atau mendukung dari sektor-sektor yang di luar dari kapasitas mereka. Regulasi terutama Mbak Uni, regulasinya, lalu bagaimana nanti hubungan mereka dengan lintas sektor. Seperti kami tidak hanya bicara pertanian, tapi petani juga butuh listrik. Maka kami fasilitasi dengan PLN agar para petani muda ini diberikan kemudahan baik dari infrastrukturnya maupun juga dari subsidinya. Karena kan mereka baru memulai kan Mbak Uni, tidak mungkin langsung dengan harga corporate yang cukup mahal. Lalu juga kami buka dengan pasarnya. Kami buat mereka untuk terhubung dengan jejaring. Walaupun sebenarnya Mbak Uni, petani-petani milenial ini mereka sudah punya jejaring. Tinggal bagaimana pemerintah memberikan dukungan, baik dari perizinannya, baik dari hal-hal yang dibutuhkan seperti kalau tadi Mbak Elina minta sertifikat organiknya gitu ya, PIRT-nya, lalu nomor induk berusahanya, dan BPOM-nya. Ini tugas kami di pemerintah untuk mendorong agar produk-produk pertanian mereka juga berkualitas dan diakui. Contohnya kami punya beras organik. Ya, itu juga sudah ekspor dan kami dorong dan kami bantu untuk sertifikat organiknya. Begitu juga dengan kopi kami kopi juga ada yang organik. Kami juga dukung regulasinya agar mereka bisa masuk ke pasar internasional, karena kalau udah masuk pasar internasional kan udah ribet ya Mbak ya, seperti harus ada sertifikat, harus ada dukungan macam-macam. Nah ini dari pemerintah kami terus mendorong agar produk pertanian kami bukan hanya sekedar yang dikonsumsi oleh dalam Banyuwangi, tapi juga bisa dijual di mancanegara. Dan ini sudah banyak sekali produk-produknya, dan bahkan juga ada anak muda Banyuwangi yang juga sudah ekspor terkait dengan pupuk organik. Nah ini juga sudah dibuat, jadi mereka sudah membuat sendiri reduktan herbisidanya, sehingga dan ini dari sekian produk yang sama, produk yang dibuat oleh anak-anak Banyuwangi ini yang terbaik dan sudah banyak di pasarnya tidak hanya di Malaysia tapi juga di Eropa juga digunakan seperti itu. Oke. Thank you Ibu. Sebelum ke Mbak Helianti, saya memberikan pengumuman bahwa sesudah Mbak Helianti saya akan menerima 3 pertanyaan. Sebutkan nama, singkat, silakan langsung ke mikrofon yang sudah disediakan, ada 2. Mbak Helianti. Mungkin nanti dari tim saya bisa bantu dengan slides juga. Jadi gini, sebenarnya kalau kita bicara opportunity bisnis ya, untuk setting up bisnis, pilihannya kan cuma 2, produk atau jasa, ya kan? Nah, sama dengan Gibran tadi, kita selalu harus melihatnya adalah opportunity. Tapi pertanyaannya adalah melihat opportunity dari mana? Karena opportunity itu bisa berangkat dari problemnya siapa? Problem di tingkat produsen atau problem di tingkat konsumen gitu. Nah, sehingga dari situ kita akan bisa mendevelop bisnis yang memenuhi kriteria product market fit. Karena pada akhirnya apapun yang kita hasilkan harus memiliki kesesuaian dengan pasar. Kita selalu ditanya, kok bisa sih produk dari remote rural Indonesia, bahkan bukan nggak harus yang kontaineran, yang jumlah cuma 50 kilo aja kita ekspor ke Prancis, ke Michelin Star Restaurants gitu ya. Nah kenapa itu bisa? Karena ada product market fit. Nah saya mau akan ngasih contoh, bisa dikasih tunjuk, bisa dibantu untuk slides-nya, yang punya Jafara. Tolong ditayangkan, bisa?
Ada masalah? Oke, saya mau cerita sedikit sebagai contoh begini Mbak. Jadi ini juga relevan dengan yang saya baca di instruksitornya ya. Contohnya begini, semua orang mengatakan kita ada krisis pangan secara global. Saya bilang kalau Indonesia sampai krisis pangan, itu bukan isunya bukan di krisis pangan, kita krisis identitas. Kenapa? Karena Indonesia itu negara yang sangat kaya, dengan archipelago 17.000, semua landscape apapun yang ada di Indonesia, mau lahan kering, lahan gambut, lahan mangrove, kawasan hutan, daerah tinggi, daerah rendah, termasuk daerah yang kata orang gersang dan tidak subur, itu sebenarnya udah kayak supermarket, kita bisa mengumpulkan bahan makanan dari alam. Nah kalau sampai kita mengatakan kita krisis pangan, kita kayaknya lupa bahwa kita punya bahan makanan yang berlimpah, ilmu itu terputus. Yang lokal, jadi ya? biodiversity kita itu contohnya gini, di Papua itu jumlah umbi-umbian itu ribuan jenisnya, dan itu tumbuh liar aja. Benar. Gitu. Nah kemudian di daerah kering bisa tumbuh sorghum, jewawut, ya kan, kemudian ada lontar. Nah di daerah lahan gambut atau mangrove itu tumbuh tanaman nipah. Nah saya mau tanya, ada yang tahu nggak tanaman nipah itu seperti apa? Ada yang tahu nggak nih? Ada yang pernah tahu nggak tanaman nipah seperti apa? Tanaman nipah. Nah tanaman nipah ini keluarga palmai. Jadi mungkin bentuknya ya model-model kayak kelapa sawit, kayak kelapa, tapi dia tumbuhnya di mangrove. Yang menarik dari tanaman nipah, tanaman yang sama bisa menghasilkan garam dan bisa menghasilkan gula. Coba, tanaman mana yang bisa menghasilkan gula dan garam pada tanaman yang sama? Jadi gulanya dari bunganya, kemudian dari pelepahnya kalau diekstraksi jadi garam. Nah garamnya itu sodiumnya hanya 20%. Jadi buat orang yang punya tekanan darah tinggi, Lebih bagus ini ya? iya karena gini, garam laut 97%, low sodium salt standar SNI adalah 60%, ini hanya 20%. Nah let's talk about market opportunity. Penduduk dunia yang kena tekanan darah tinggi 1,1 miliar. There goes your market. Nah kebetulan garam ini mendapatkan penghargaan dari Sial Innovation Paris 2018. Jangan salah, ini ada ilmunya orang suku. Ini ilmunya orang suku Papua. Tugas kami sebagai manajer adalah memastikan bahwa standarnya bisa masuk ke standar internasional. Jadi tapi Mbak Helianti membuka kolaborasi kalau ada teman-teman di sini pengen memulai sesuatu lalu Betul. ya, termasuk Gibran ya. Nah Dan problem yang Bupati. kedua, tadi contoh opportunity yang kedua saya tambahin ya Mbak ya, Oke. climate change. Ya. Nah gara-gara climate change bisa kebayang nggak petani garam susahnya produksi kayak apa? Baru jemur, baru keluar kristal dikit, bres hujan. Kalau dulu kan dari hujan dari September sampai Desember. Sekarang semau-maunya kan April hujan, Juni hujan, gimana mau produksi? Akhirnya kita membuatnya adalah dengan dalam rumah kaca. Oke. Sehingga bukan hanya bisa produksi sepanjang tahun, sangat bersih dan juga produktivitas meningkat 10 kali lipat. Oh oke. Jadi sebenarnya Indonesia ini kaya ya dengan bahan-bahan pangan semuanya, tetapi mungkin belum semuanya menyadari juga karena berasisasi yang berlangsung sejak dulu. Sekarang saya membuka ya langsung ke mic aja biar cepat. Makanya tadi saya katakan langsung berdiri di belakang mic yang mau nanya berikutnya sebutkan nama, cukup satu pertanyaan saja dan ditujukan kepada siapa. Ya, udah oke, udah oke. Tes. Nah, udah oke. Ya. Assalamualaikum. Selamat siang para uni, selamat siang dan materi. Saya ke Ibu ya. Perkenalkan nama saya Indra Ardianto. Saya praktisi juga lecture di London School. Suaranya kurang jelas Mas, bisa mic-nya jangan diturunin ya. Oke. Ya. Langsung. Tes. Ya. Tes. Oke, saya Indra Ardianto, dosen juga praktisi dan bekerja di perusahaan hortikultura di Indonesia.
Saya mau tanya, tadi saya lihat program-program Ibu untuk anak muda bagus sekali ya Bu ya. Jadi memang sangat maju sekali, siapa sih nggak kenal Banyuwangi ya. Jadi memang Banyuwangi itu sekarang jadi primadona untuk salah satunya wisata di Indonesia. Mungkin yang saya tanyakan sebelumnya, ini kan kemarin saya juga ada data dari Bappenas ya Bu ya. Jadi data dari Bappenas itu ada isu-isu penting tentang pangan dan pertanian. Yang pertama adalah penurunan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang sangat signifikan dari 44% pada tahun 2005 menjadi 28, Mas, boleh sorry, saya potong langsung ke pertanyaan aja. Ini salah satunya Bu, backgroundnya menjadi 28,6%. Tadi kan Ibu cerita itu, oh ini sudah bikin apps ini. Nah, saya cuma sebagai praktisi sustainability Ibu menanyakan tips dan trik apa yang akan Ibu lakukan agar tadi kan banyak sekarang tuh anak muda udah males untuk menjadi petani ya, kerja di industri pertanian ini. Kira-kira tips dan trik apa kira-kira yang bisa membuat program-program Ibu yang Ibu create tadi menjadi sustain, bisa bertahan 5 tahun, bisa 10 tahun sampai 20 tahun. Baik, terima kasih. Satu lagi, ada? Langsung dijawab dulu sama ibu-ibu biar yang lainnya mungkin masih mikir. Mungkin karena penjelasannya oke banget tiga-tiganya. Silakan Bu Ibu. Ya, memang inilah resiko menjadi pemimpin yang tidak sepanjang masa ya. Jadi ada kadang-kadang pemimpin yang memiliki program yang baik, tetapi ketika berganti pemimpin biasanya berganti prioritas. Nah, kalau kami di pemerintah daerah dan saya sebagai bupati saat ini, itu kami melihat Banyuwangi itu punya potensi yang besar. Maka kami ingin mengembangkan potensi-potensi yang ada di Banyuwangi. Salah satunya potensi yang besar adalah agriculture. Nah, bagaimana program-program kami bisa bertahan? Kami buat regulasinya. Jadi kalau di pemerintah daerah itu agar program ini bisa bertahan, agar anggaran daerah ini bisa larinya ke program tersebut adalah dengan regulasi yang kami buat sehingga dengan jangka panjang. Jadi dalam bentuknya bukan hanya perbub tapi juga sudah perda. Ya, sehingga berganti pemimpin insya Allah ini bisa akan berlanjut lama. Nah, karena inilah yang kami lihat bahwa pengembangan pertanian di Kabupaten Banyuwangi sangat potensial, khususnya bagi anak-anak muda yang Tuhan sudah memberikan, menyediakan lahannya. Tinggal bagaimana kita inilah yang mengelolanya agar bisa bermanfaat gitu ya, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, maka kami buat regulasinya tidak hanya perbub tapi juga perdanya. Ya, Oke. Terima kasih. Ada lagi? Kalau enggak saya akan bertanya yang terakhir, mulai dari Gibran nih, tiga-tiganya. Kalau ada, saya senang kalau ada perempuan tampil, silakan. Baik, izin bertanya, saya Anggiara Hajeng. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk pertanyaannya adalah, jika dihadapkan pada dua situasi, berbisnis sesuai dengan passion tetapi produknya belum familiar di masyarakat, atau berbisnis tidak sesuai dengan tetapi chance-nya lebih besar diminati di masyarakat, dan kenapa memilih opsi tersebut? Ini pertanyaannya untuk tiga-tiganya ya? Iya, betul. atau Gibran sama Helianti, nanti ibu-ibu juga jump in. Ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Gibran dulu. Sorry, tadi pilihannya apa, berbisnis dengan passion tapi? Dengan passion tapi produknya belum populer apa segala, tapi dia pengen itu, kira-kira gitu kan ya? Oh iya. Gimana ya? Cuma passion doang, bisa nggak bisnis cuma passion doang? Sekali nanti kamu jawab yang kedua ya untuk penutup pertanyaan. Gimana tipsnya kalau ternyata gagal? Ya. Kalau kita gagal? Enggak, yang pertama dulu jawab dulu yang Ya, itu. siap. Kalau bisnis passion terus produknya nggak familiar, tergantung sebenarnya. Intinya passion versus productivity lah saya sebutnya ya. Passion atau di sini bisa create value atau make money atau enggak. Itu yang idealnya kan kita perlu ada di ngelakuin sesuatu yang emang selaras dengan passion kita tapi bisa create value.
bisa make money, bisa create value for stakeholders around us. Whether or not ini populer atau enggak, popularity itu urusan lain sih sebenarnya gitu ya. Makanya waktu ya pengalaman personal gitu, waktu saya bikin Fishery itu nggak populer sama sekali saat itu gitu ya. Tapi saya percaya kalau itu bisa create value and it's actually making money gitu ya. Dan sekarang akhirnya bisa besar. Jadi di bagian itu yang besar. Cuma kalau harus milih gitu ya, harus beneran milih ini passion, create value atau create value tapi nggak passion. Create value harus jadi nomor satu sih menurut saya. Karena create value means we make impact, kita juga bikin apapun yang kita bisa create bisa sustainable. Nah passionnya bisa residual aja dan passionnya nanti bisa sambil nyari. Kalau memang sekarang kita nggak punya option gitu ya, karena kan proses perjalanan kita dalam berbisnis dan hidup ini kan nggak diskrit ya, nggak cuma sekarang aja. Ya berarti kalau sebelumnya sebelum bikin Fishery kan saya bikin bisnis-bisnis yang lain juga, bisnis kuliner, nggak passion sama sekali, tapi saat itu create value. Tapi pas itu udah beneran bisa jalan, bisa create value, akhirnya bisa nemuin sesuatu yang punya passion sama punya value. Saat itu nggak ada passionnya dan value-nya bisa created, ya passionnya jadi residual aja. Pas as a hobby gitu, kita bisa nyari sesuatu yang passionate buat kita gitu ya. Karena passion ini nggak wajib lah. Tapi kita terus-terusan cari gitu ya, karena hidup kan sebuah discovery kan ya, sebuah petualangan sampai akhirnya kita beneran nyari sesuatu yang klop buat kita, tapi juga creating value. Tapi priority-nya harus create value duluan sih, karena ini yang akhirnya lebih besar dari kita sendiri. Passion ini kan sangat individual, sangat personal. Nggak ngasih value ke siapa-siapa kalau passionnya kita seneng gitu ya. Tapi kalau kita create value ke orang-orang sekitar kita. Jadi harus selalu punya priority yang bisa lebih besar. Thank you Gibran, ke Mbak Helianti dulu. Nanti we save the last and the best for Ibu Bupati. Saya rasa tidak ada bisnis yang bisa survive hanya dengan passion. Passion sangat penting karena itu akan membangun resiliensi. Pada saat kita passionate tentang sesuatu, segala sesuatu yang nggak mungkin akan kita buat mungkin. Tapi itu bukan stand alone. Tanpa creating value seperti yang dibilang oleh Gibran, kita akan sulit untuk melakukan product market fit. Jadi dulu waktu awal-awal karena saya memang hobinya masak, makan dan jalan-jalan, saya mengatakan bahwa pada waktu membuat Jafara adalah mau menghidupkan pangan warisan Indonesia. Itu romantis banget sebenarnya gitu kan. Nah tetapi kemudian waktu saya bawa bisnis proposal saya ke bapak saya yang dosen untuk agribisnis, dia lihat proposal saya, dia bilang gini, 2 tahun lagi kamu bangkrut dek. Terus saya bilang kenapa? Karena tidak ada market reference di seluruh dunia untuk market yang basisnya adalah biodiversity. Narasi kamu harus diubah. Kalau kamu pakai narasi biodiversity kayak di langit ke-7, orang nggak ada yang paham itu tujuannya apa. Bagaimana membuat ini relevan kepada pasar. Akhirnya kita melakukan pendekatan, satu adalah dari global healthy diets. Berapa banyak orang di dunia yang gluten intolerance, berapa banyak yang tadi tekanan darah tinggi, berapa banyak yang diabetik. Pendekatannya dari situ. Kenapa? Karena biodiversity kita bisa mengisi kebutuhan itu. Nah jadi memang narasinya yang harus disesuaikan. Pekerjaannya tetap sama Mbak, pekerjaannya tetap sama, tetapi narasi mengkomunikasinya harus diubah. Jadi passion alone itu tidak solusi, tapi kemudian mencari yang dibutuhkan oleh pasar, berarti kita bicara mengenai tidak inovatif dan tidak kreatif. Karena pasar hari ini belum tentu akan berhenti. Kita sebagai entrepreneur bisa menjadi trend leader. Kami menjadi trend leader untuk mengubah stigma bahwa dulu yang bisa ekspor hanya perusahaan besar, hanya industri besar. Kami mengubah stigma itu bahwa itu bisa dilakukan oleh petani perimba yang skalanya kecil. Kami mengubah stigma bahwa market organik itu nggak ada. Tapi realitanya 2019 dulu customer saya di Indonesia pilihannya ekspat, orang tua di atas umur 50 tahun karena ingat makanan masa kecil, atau yang ketiga orang sakit-sakitan. Hari ini 65% market kami milenial ke bawah. Gitu. Nah, jadi itu tadi gitu. Jadi memang jawabannya pertanyaan yang menarik, tetapi di dalam bisnis stand alone aspek itu tidak akan work gitu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Helianti. Terakhir Ibu Bupati. Ya, kalau saya ingin memberikan saran dalam berbisnis itu kita harus punya prinsip diferensiasi. Ya, diferensiasi itu adalah berbeda dengan yang lainnya, sehingga kita ini punya pasarnya sendiri, punya pangsa pasarnya sendiri, dan pesaingnya juga tidak banyak. Nah, maka bagaimana untuk menjadikan produk kita populer?
sekarang sudah mudah, sangat mudah. Kita zamannya teknologi, kita punya medsos, kita punya ya internet lah ya untuk bisa memasarkan dan untuk bisa mempromosikan ya produk kita yang mungkin belum dikenal orang. Tetapi dari modal diferensiasi kita lebih bisa bersaing dengan produk-produk yang pada umumnya gitu. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua kalau ditanya terkait dengan takut nggak berhasil gitu ya. Iya. Apa yang harus kita lakukan sebagai milenial dan Gen Z kalau gagal? Nah, ya. Nyobain. Tadi gitu. Bu Menteri sudah sampaikan deh kayaknya ya bahwa tidak ada keberhasilan tanpa kegagalan. Yang penting proses. Kita berproses dari zero menjadi something gitu ya. Sehingga ketika kita menjadi orang yang sukses, kita punya rasa kebanggaan dan itu punya story-nya, punya ceritanya. Banyaklah tokoh-tokoh Indonesia yang dulunya bukan apa-apa sekarang menjadi orang hebat ya, banyak ya, sehingga kita belajar dari situ. Dan memang generasi Z dan milenial ini dihadapkan pada konsep yang instan, Mbak Uni. Maunya instan, sekali usaha langsung maunya sukses gitu. Padahal disitulah prosesnya agar teman-teman semuanya menjadi kuat, menjadi tough dalam berbisnis dan juga dalam mengembangkan tadi passionnya tadi. Baik, jadi sebetulnya 3 pembicara kita ini dengan caranya masing-masing, apakah itu membuat usaha atau membantu para pengusaha milenial untuk menjadi atau melakukan sesuatu tadi saya menyam kalimatnya ibu-ibu, from zero to hero basically ya. Semuanya ini adalah hero karena semuanya masuk ke lahan atau bidang yang belum dikenal sebelumnya, tapi kemudian karena persisten, passionate, resilient, ya kemudian bisa sampai sekarang. Kita berikan tepuk tangan kepada ketiga pembicara. Ini adalah ujung dari sesi pertama dan masih ada sesi-sesi yang menarik di Day 1 Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2023. Saya kembalikan ke MC Suci, silakan. Terima kasih, boleh kita beri tepuk tangan lagi untuk sesi yang pertama, luar biasa sekali menjadi sesi pembuka yang sangat inspiratif. Untuk itu kepada para pembicara kami mohon berkenan untuk berdiri karena akan ada pemberian plakat penghargaan yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Uni Lubis. Kami juga kembali mengundang Bapak Arfi Tahar selaku Kepala Divisi Program Pelayanan BPDP Kepala Sawit. Kami persilakan Bapak Arfi Tahar untuk bisa bergabung. Baik. Kalau begitu untuk yang pertama kita juga akan memberikan kepada seluruh pembicara pada hari ini kepada Ibu Helianti Hilman, founder Javara Indonesia. Dan nanti juga kita akan memberikan kepada, ini sudah kita berikan kepada Ibu Ipuk Fiestiandani, Bupati Banyuwangi. Dan kami juga ini kita akan memberikan langsung kepada Ibu Helianti Hilman, founder Javara Indonesia. Dan juga kepada Bapak Gibran Huzaifah, e-fishery founder and CEO. Ya, boleh tim dokumentasi kita meriahkan lagi hari ini. Luar biasa sekali, boleh kita berfoto bersama semuanya. Persilakan. Oke, kita berfoto bersama dulu Ibu. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi, jika ingin gaya bebas boleh silakan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Boleh kita beri tepuk tangan untuk mengakhiri sesi yang pertama. Kami persilakan kepada seluruh narasumber dan juga moderator untuk bisa kembali ke tempat. Dan BPDP Kelapa Sawit. Hashtag 24 jam bersama kelapa sawit karena hashtag sawit baik selalu yang terbaik.